Heboh, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sebut kiamat sudah dekat. Kiamat yang dimaksud adalah penurunan drastis 80% populasi serangga di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui saat ini baru 20% serangga dari 5,5 juta serangga di dunia yang teridentifikasi. Sisanya 80% dari populasi tersebut dan jumlahnya terus berkurang. Pada tahun 2017, laporan Caspar Hallman dari Universitas Radboud Belanda menemukan bahwa populasi serangga terbang di cagar alam Jerman menurun lebih dari 75% selama 27 tahun terakhir. Bahkan, Bayo dan Wyckox melaporkan penurunan serangga tetap terjadi meskipun di kawasan cagar alam yang masih belum terjamah. Lantas, bagaimana jika laju penurunan serangga terus terjadi? Tentunya, keselamatan bumi akan terancam. Serangga dan tumbuhan adalah penyusun dasar kehidupan. Peran serangga sangat vital dalam ekosistem. Menurut Yunianti Peggy, peneliti bidang entomologi Pusat Penelitian Biologi LIPI, mereka adalah penyerbuk, pengontrol hama, pengelola limbah, dan pengurai jasad manusia maupun hewan. Ia juga menjelaskan isu penurunan serangga sudah nyata terlihat. Penyebab utama penurunan populasi serangga adalah alih fungsi lahan, perubahan iklim, penggunaan pestisida dan pupuk sintetis, serta adanya faktor biologis termasuk patogen dan spesies invasif. Paparnya. Sebagai contoh, kupu-kupu Graphium codrus yang digunakan sebagai foto sampul majalah National Geographic Indonesia pada Mei 2020 bukanlah kupu-kupu endemik Indonesia, tidak langka, dan tidak terancam punah. Bukan itu saja, ia mengungkapkan masih ada 4 subspesies di pulau-pulau kecil yang belum ada spesimennya di Museum Zoologicum Bogoriense. Kondisi ini menunjukkan bahwa menemukan kupu-kupu tak langka pun sudah cukup sulit. Apalagi, lanjut Yunianti, mendata dan memproses spesies yang tergolong endemik dan langka seperti Ornithoptera croesus yang merupakan spesies endemik di Maluku Utara dan baru dimasukkan dalam daftar spesies dilindungi di Indonesia pada tahun 2018. Ia pun mengingatkan sudah saatnya setiap individu berkontribusi untuk menekan laju penurunan serangga yang terjun bebas. Pada sisi lain, dirinya menekankan penurunan biomasa hingga 76% perlu dicermati secara detail. Artinya, belum terlihat jelas serangga yang terancam, sehingga belum dapat melakukan prioritas. Oleh karena itu, perlu diperlakukan pendataan terlebih dahulu. Saat ini, LIPI terus berupaya melakukan upaya pendataan serangga. Tak hanya itu, LIPI juga membuka kesempatan kepada publik untuk mengontribusikan spesies yang telah ditemukan. Sementara itu, Kepala Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cahyo Rahmadi, menambahkan jika pendataan serangga adalah upaya LIPI untuk melengkapi data KHT. Data ini akan menjadi salah satu dasar untuk menyatakan status kepunahan. Menurutnya, negara maju sudah memiliki perbandingan data serangga dari tahun ke tahun. Sedangkan di Indonesia baru sebatas memiliki koleksi spesimen. Ia menyebutkan status hewan yang tidak langka dan belum masuk daftar merah belum tentu aman, karena masih sedikit orang yang memperhatikan serangga.